Ya, pada kesempatan ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan dengarkan dulu firman Tuhan dengan tema sebagai kelanjutan dari ibadah kita, tema kita 2 minggu yang lalu dengan topik faktor-faktor yang menyebabkan manusia hidup di dalam kemalasan. Yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa masih begitu banyaknya manusia, termasuk mahasiswa, bukan hanya mahasiswa sebenarnya, banyak juga orang yang sudah menjadi suami dan istri, si hidup di dalam kemalasan. Ya, banyak juga orang-orang tua yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, masih dikuasai oleh namanya virus kemalasan. Banyak juga yang sudah sarjana sekalipun masih juga tidak lekang dan lepas dari yang namanya kemalasan. Nah, yang pertama, saudara, yang menjadi faktor pemicu dari orang hidup dalam kemalasan itu setiap waktu, setiap saat sepanjang hidupnya di dunia ini. Jelas sekali dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, orang malas itu, saudara, ya, dia selalu hobi dan hidup di dalam kemalasannya karena itu belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Ya, karena orang itu belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Di mana dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan di sana, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sana dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, artinya begini, orang yang hidup dalam kemalasan berarti dia masih ciptaan lama, belum ciptaan baru. Apa artinya ciptaan lama? Belum sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi dalam hati. Maka hobinya, keinginannya, targetnya, harapannya tidak lain, tidak bukan malas saja. Jadi saya katakan di batin lalu, malas makan gak ada. Kenapa? Orang itu belum sungguh-sungguh bertobat. Walaupun agamanya Protestan dan Katolik. Tapi kemudian sungguh-sungguh bertobat. Bisnis kemalasan itu masih berpotensi besar menggerogoti, menguasai, mengendalikan, dan memperalat hidup orang yang belum bertobat itu. Maka dikatakan di sini, saudara harus menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Harus sungguh-sungguh bertobat pribadi dalam hati. Jangan lagi hanya sebatas kita tahu atau saudara tahu, oh Yesus ini dan Roma kota Bethlehem, Yerusalem. Aku dari dulu kok itu, nggak pernah berubah kok itu. Tapi apa makna kelahiran Kristus dalam diri saudara? Adakah Kristus sudah lahir dalam hati saudara? Yang kedua, nggak cuma ada kita tahu Yesus mati di Golgota. Tapi pada hari ketiga, seluruh orang Kristen dari sejak zaman Adam sampai di zaman sekarang, sampai nanti zaman Tuhan akan datang, sama tentang itu. Tetapi apa arti dan makna kematian dan kebangkitan Kristus itu masih belum total semua orang Kristen, apakah agamanya Protestan dan Katolik, memahami arti dan maknanya. Kalau begitu, harus saudara dapatkan nilai, makna, arti, kelahiran dan kematian dan kebangkitan Kristus itu apa? Oh, terima Yesus. Imami Yesus yang telah lahir dan mati dan itu telah menjadi Tuhan di dalam hidup saudara. Inilah yang akan bisa mengubah saudara menjadi orangnya rajin, alias lepas dan lekang dari yang namanya. Jadi, ini penyebabnya. Orang malas. Karena kalau orang belum bertobat, saya katakan tadi, saudara, keinginannya, hobinya sama atau 11-12 dengan hobi daripada simbolis atau sibis. Simbolis itu, saudara, hobinya, targetnya, impiannya tidak lain, tidak bukan malas saja. Malas mikir, malas bekerja, malas apa belajar, malas kuliah, malas mengerjakan tugas.
Semua kemalasan itu berasal dan diciptakan dan didistribusikan oleh iblis atau simbolis kepada orang-orang yang belum bertobat. Apakah dia masih belajar, mahasiswa, profesional, atau suami istri, ya, atau pengusaha? Jadi saudara pikir kalau orang sudah jadi pengusaha, nggak mungkin malas. Oh, masih berproduksi. Seorang pengusaha jatuh dalam kemalasan. Yang akibatnya apa? Bangkrut. Dan juga ada banyak pengusaha-pengusaha terkenal yang dulunya hebat luar biasa. Sukses begitu luar biasa. Tapi waktu mereka dikuasai oleh kemalasan, itulah awal ketumbangan dan kehancuran karir. Karir dan bahkan jabatan dan bahkan juga apa? Usaha dan bisnis mereka. Seperti dengan mahasiswa. Kalau saudara tidak berubah, kalau saudara tidak bertobat, pada Kristus dan meninggalkan kemalasan itu, impian impian saudara katakan tadi hanya akan sekedar menjadi mimpi alias omong-omong doa. Bertobatkan kepada Kristus menjadi penting kalau saudara mau keluar dari virus kemalasan. Yang kedua, saudara, kenapa orang masih berpotensi hidup dalam kemalasan? Karena orang itu masih dipimpin dan dikuasai oleh yang namanya ya simbolis, alias tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 17 mengatakan, ya, suatu ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Orang yang hidup dalam kemalasan, artinya orang itu menuruti keinginan daging. Untuk kita firman Tuhan mengatakan, engkau hidup di dalam Roh, supaya roh kemalasan itu yang berasal dan bersyukur dari simbolis itu hengkang dan keluar dan menjauh dari saudara. Tidak ada orang yang hidup dalam kedagingan, tidak ada orang yang tidak ya yang hidup dalam kemalasan sukses tidak ada selalu. Tapi yang adalah hidup dalam kegagalan. Maka sekali lagi, jangan menuruti keinginan daging. Karena keinginan daging itu selalu menyayat saudara, menarik saudara, mengajak saudara, merakit saudara. Untuk apa? Malas. Tidak mau berpikir sesuatu hal yang baru, tidak mau berupaya dan berusaha berjuang untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi hidupnya masa kini dan juga masa depan. Karena dia masih memiliki keinginan dan karena dijelaskan dalam ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya ayat 17 ini keinginan daging itu saya katakan tadi selalu menawarkan kemalasan. Malas berdoa, malas baca kitab, malas ibadah, malas mengerjakan kuis, malas mengerjakan apa, mengerjakan diri untuk UTS dan puas, malas mandi, malas bersih-bersih, malas mikir. Itulah yang ditawarkan, itulah yang diproduksi oleh yang namanya keinginan dari saudara yang berkolaborasi dengan apa? Simbolis. Jadi jangan sampai saudara berpikir, malas itu sesuatu yang wajar. Oh, no. Itu sangat berbahaya. Karena kemalasan itu terbukti dan teruji menghancurkan banyak orang. Baik para mahasiswa, baik para pengusaha, baik para pejabat. Kenapa orang korupsi? Karena malas berpikir dan bekerja keras. Kenapa mahasiswa nyontek? Karena malas belajar. Kan pasti belajar lagi. Kenapa orang gagal dalam menggapai cita-cita dan impiannya? Kenapa orang bisa sakit? Karena malas bersih-bersih. Ya, karena malas merawat dirinya. Sehingga apa? Segala sakit penyakit tertumpuk di situ. Dan itu menyebabkan saudara penyakit. Itulah begitu bahayanya virus kemalasan itu. Karena virus kemalasan itu nggak ngomong, nggak teriak-teriak, dia nggak bilang sama kalian, aku sama saya begini dulu.
Yang malasan nggak bilang begitu. Dia diam aja dia. Tapi kerjanya, hasilnya, itu. Itulah kalau orang hidup di dalam kemalasan alias menuruti keinginan daging. Dan tidak pernah ada orang sukses di dunia ini karena menuruti keinginan daging atau kemalasan. Tidak ada. Coba kalian cek kita. Mulai dari zaman Adam sampai dengan para rasul orang-orang percaya dalam perjanjian baru. Tidak ada di antara mereka yang sukses. Karena mereka malas, tapi kan mereka Tuhan Yesus pun saudara lebih datang ke dunia ini. Tidak pernah malas mikir, tidak pernah malas berdoa, tidak pernah malas beribadah, tidak pernah malas melayani, tidak pernah malas mengajar para murid, termasuk berpakai Injilnya. Enggak, tapi dia super. Itu yang dijelaskan oleh ayat firman Tuhan tadi yang mengatakan, maka kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Itu yang ketiga, saudara. Di sini Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Ya, faktor yang menyebabkan seseorang itu malas karena tidak memiliki karakter Kristus. Apa itu karakter? Karakter itu sama dengan sifat. Atau istilah lain yang dipakai oleh Presiden Jokowi, revolusi mental. Itu istilah lain daripada karakter itu. Perilaku, tindak tanduk. Nah, dalam Galatia pasal 5, 19-21 menjelaskan karakter, perilaku, tindak tanduk. Orangnya malas. Satu, penyembahan berhala. Sukanya kedua. Ya, terlibat dengan okultisme itu apa? Sihir. Orang pergi ke dukun. Karena dia nggak mau berpikir keras dan berusaha keras dan bekerja lebih keras kan, dia maunya cepat dapat hasil. Ini sebenarnya. Ya. Nah, jadi yang ketiga apa? Perseteruan. Ini ciri karakter orang yang malas. Dia menghalalkan semua cara. Yang penting dia menang. Termasuk covid pasti dan nyontek. Termasuk korupsi. Waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Maka akan menjadi apa yang ditimbulkannya banyak konflik. Jadi yang ketiga apa? Perselisihan. Berantem terus kerjanya. Karena ingin menguasai milik orang lain, kepentingan orang lain, tanpa melalui proses cara kerja yang jadi yang berikutnya apa? Iri hati. Dia selalu ingin menghancurkan orang lain ya, supaya hanya diri berhasil. Diri yang ketiga. Nah, artinya apa, saudara? Dia tidak mau memakai tangan dan kakinya dengan benar. Dia lebih banyak menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya, tangan dan kakinya untuk maki-maki orang lain, marahin orang lain, supaya dia lebih hebat, supaya dia lebih berhasil, supaya dia lebih beruntung. Ciri yang selanjutnya adalah apa? Egois, kepentingan diri sendiri. Orang yang egois itu, saudara, tidak mau mengikuti proses, tidak mau mengikuti tahapan. Contoh konkretnya apa? Ya, tidak mau mengikuti perkuliahan, tapi maunya lulus dengan IPK 4. Lulusnya berapa tahun? Dari 1,5 tahun. Tidak ada itu di dunia ini, saudara. Orang itu bisa berhasil. Jadi kita juga nggak ada. Ya. Kok cederaan? Akhirnya apa? Selalu ingin mencelakakan orang lain. Kenapa? Karena dia malas. Berpikir, berusaha, bekerja keras. Yang ada pikirannya, lebih baik orang itu saya habisi supaya saya berhasil. Saya jadi ingat, beberapa tahun yang lalu seorang mahasiswa Indonesia kuliah di Jepang. Lalu waktu dia ujian, ya, lalu dosennya koreksi. Nggak ada jawaban yang benar. Apa yang terjadi, saudara? Besoknya dosennya dia bunuh. Itu akibat dari apa? Kemalasan, malas berpikir, malas belajar, menghasilkan salah. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia dihukum mati cepat. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya,
Orang yang malas itu saudara juga ya selalu suka mengerjokkan orang lain supaya dia mendapat untung dari pertikaian, dari konflik di antara sesama orang-orang yang dia dombai. Nah ini hati-hati. Saya ambil contoh kasus yang sampai hari ini belum selesai-selesai di Papua. Saudara, OPM itu sebenarnya akan itu hanya sekian persen dari orang Papua. Dan cuma saudara lihat, waktu OPM itu malah pembakaran. Ya, pembunuhan, penganiayaan. Siapa yang paling banyak jadi korban? Sesama orang Papua juga. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka malas berjuang dari awal. Mereka maunya langsung jadi gubernur, bupati, wali kota, pejabat di Papua tanpa usaha dan kerja keras, tanpa pernah mau belajar gitu. Mereka kerja jadi apa? Mengandung mesra orang Papua atau dengan pusat. Sekarang kalian anak-anak Papua yang sudah kuliah di Pulau Jawa, engkau lulus, jangan kau lakukan lagi seperti yang dilakukan oleh orang-orang UPN. Harus berubah. Belajar dari baik. Baik ilmu dan pengetahuan dan keterampilan orang di Pulau Jawa ini, engkau bawa ke Papua, kau merubah dengan cara yang benar. Jangan mengerubah. Jangan berbuat pertumpahan. Kira berikutnya, kemalasan itu akan sombong. Ini apa? Tidak mau dibimbing, diarahkan, dan diajar. Ya, tidak mau mengikuti proses. Dengki itu sama dengan sombong. Ciri yang lain daripada kemalasan itu adalah suka mabuk-mabukan. Kita sudah singgung ini kemarin. Ya, suka mabuk-mabukan, suka mengkonsumsi miras. Itu ciri orang malas. Saya jadi ingat saudara di satu kampus. Saya nggak usah sebut nama kampus. Ya, dia udah tahu besoknya mau UAS. Malamnya, bukannya belajar. Tapi malamnya mereka mabuk-mabukan. Sehingga besok sesuara sudah tiba waktunya kuliah. Apa yang terjadi? Sempoyongan. Gak bisa memahami dan mengerti soal yang sudah saya boro-boro menjawabnya. Lalu langsung saya kasih nilai. Lalu dia protes. Lalu saya tantangin. Apa merasa protes? Oh Pak, saya ikut UAS kok. Iya, saya tahu kau ikut UAS. Tapi tidak satu pun jawaban yang benar. Hati-hati. Kalau saudara masih hidup dalam kemampuan itu tidak membuat engkau makin rajin. Tapi engkau makin dibuat malas dan juga apa? Yang berikutnya orang yang malas itu adalah suka berpesta pora, menghabiskan waktu, membuang waktu, tenaga, pikiran, uang kos, uang kuliah dan lain sebagainya. Pesta pora. Dan Paulus mengingatkan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Orang yang hidup dalam kemalasan, tidak ada yang sukses di dunia ini. Termasuk tidak ada orang yang masuk surga. Orang yang hidup dalam kemalasan. Itu jelas dikatakan Paulus dalam ayat 21. Ciri yang keempat dari orang yang malas adalah tidak menganggap bahwa malas adalah dosa. Nah, ini masalah ini. Selama ini saudara, hanya orang Kristen menganggap bahwa kemalasan itu bukan dosa. Nah, dengan ayatnya, bahwa kemalasan itu adalah salah satu dosa yang sangat berbahaya. Selain daripada dosa-dosa yang lain. Di Matius pasal 25 depan mengatakan, maka jawab, ya, dikatakan pasal 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaanku. Ayat 26, mereka jawab Tuhannya, hai kamu
hamba yang jahat. Nah, lihat ini. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Di Papua disebar, Perhatikan. Ya. Di Matius 1:5 ada pernah disinggung dikatakan, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Apa artinya itu? Malas itu sama dengan perbuatan jahat. Makanya di sini disamakan dampak pengaruh dari kemalasan itu dengan perbuatan jahat. Jadi artinya apa? Yang malas sama dengan orang yang berbuat jahat. Orang yang malas sama dengan orang yang ya hidup di penjara. Hanya tempatnya saja yang berbeda. Kalau orang yang ditahan di penjara dibatasi uang gerak hanya di sekitar LP itu. Ya, tapi pada saat saya katakan tadi, kalau saudara hidup dalam kemalasan, dan jauh beda saudara dengan orang di penjara. Yang artinya apa? Mungkin saudara tidak ada di LP, di tahanan di rumah tahanan. Adanya saudara di kosan gitu ya. Tetapi peran dan keberadaan saudara sama juga dengan orang di penjara. Yaitu apa? Orang yang tertahan. Jadi artinya apa? Karena arti daripada disejajarkannya malas itu dengan jahat, itu memberikan pengertian bahwa malas itu adalah dosa. Jadi buang sekarang dari hati dan pikiran saudara yang menganggap malas itu bukan dosa atau sesuatu hal yang lumrah. Enggak, itu dosa. Jadi jangan menambah dosa-dosa saudara detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun dengan cara apa? Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas belajar, malas kuliah, malas mengerjakan tugas, malas mandi, malas bersih-bersih, malas rapi-rapi. Nah, itu adalah bagian dari dosa. Hati-hati itu. Ya. Ciri yang keenam, orang yang malas. Ya, dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-20, saudara, dikatakan ciri orang malas di sini adalah suka mempertahankan kebiasaan yang buruk. Nah, kebiasaan yang buruk itu apa saja? Dia itu pun dikatakan. Seperti mereka oleh pembelaan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya. Maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Contoh. Dulu waktu saudara masih kecil, ya sudah terbiasa hidup dalam kemalasan. Ya, malas belajar lah saya kasih contoh. Lalu saudara sekarang sudah mahasiswa, masih malas belajar juga. Ini nggak ada perubahan kan? Itu arti dari mempertahankan kebiasaan buruk. Kenapa sih mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang tadi membunuh dosennya? Karena dia mempertahankan kebiasaan buruknya sejak dari kecil di Indonesia. Itu apa? Malas. Dan waktu dia kuliah di Jepang, malas terus aja dia berapa belajarnya, kuliahnya. Sehingga apa yang terjadi? Itu saya nggak bisa kasih nilai yang bagus. Karena apa? Dia membuat dia gagal. Maka di sini saudara harus hati-hati. Maka saya katakan berkali-kali, jangan bawa kebiasaan malas saudara dari kampung mengalami ke perantauan ini. Kalau itu masih kau pertahankan, kalau itu masih kau bawa,
engkau tidak akan pernah berhasil. Karena sama, saya pun juga lahir dan besar di kampung kok, seperti saudara. Kalau saudara lahir, sudah ada listrik. Saya saudara, itu baru SMP ada listrik. Artinya apa? Dari saya lahir sampai SD, tidak ada listrik. Artinya apa? Kesempatan untuk belajar malam, sulit sekali. Pada zaman saya jadi waktu anak kecil, SD, itu belajar kalau malam hari itu saudara, hanya bisa 1 jam. Karena pakai lampu teflon. Ya bahan bakarnya dari minyak tanah, saudara. Kenapa cuma 1 jam? Karena minyak tanahnya hanya tersedia untuk 1 jam. Lebih dari situ sudah habis. Dan kadang-kadang saudara tahu, kalau nggak ada itu kita pakai obor yang dari bambu tuh, pakai minyak tanah tuh. Itu kadang-kadang nggak sampai 1 jam, saudara. Kadang-kadang hanya cuma 30 menit, udah habis minyak. Dan di kampung, gak selalu terbuka ada warung yang bisa jual minyak tanah. Ya, dan saudara tahu kadang-kadang udah selesai belajar, apa yang terjadi? Ya, muka sudah berhitam semua. Karena kenapa? Asap dari lampu teflon itu, asap dari obor itu, udah memenuhi wajah dan muka. Kalau saudara tahu, saking begitu sulitnya saya dulu mendapatkan penerangan listrik seperti zaman sekarang sebelum kalian. Maka kami harus berlomba-lomba harus berpacu dengan lamanya durasi waktu. Lampu itu masih nyala. Untuk apa? Kita cuma belajar. Gunakan kesempatannya. Mereka keterlaluan di tengah-tengah kemudahan yang kalian dapat sekarang. Tidak terbatas saudara. Belajar di mana dalam situasi apapun. Selalu banyak tersedia fasilitas dasar. Baik listrik, internet. Ya, tapi saya masih menemukan juga banyak mahasiswa yang super super malas yang luar biasa. Ini betul Pak. Engkau mesti pertahankan sifat burukmu. Engkau tidak akan pernah berhasil dimanapun dan kapanpun. Ini urus saudara kata. Ciri yang kenapa orang yang malas adalah tidak punya arah dan tujuan. Kenapa tadi saya tanya kepada saudara? Coba sharing. Apa harapanmu? Apa tujuanmu? Apa impianmu yang kau kuliah? Karena saya sedang mendeteksi. Karena saya sedang mengajak saudara, ada yang kau punya tujuan hidup. Untuk apa yang kau belajar? Untuk apa yang kau kuliah? Untuk apa yang kau lahir ke dunia ini? Itu maksud dan tujuan saya. Sehingga apa? Sehingga saudara terborong. Sadar, oh, saya harus belajar keras. Berpikir keras. Berusaha dengan keras. Orang yang tidak punya tujuan hidup, maka tidak ada kesuksesan. Sama sesuatu. Waktu saya kuliah, waktu saya SD, saya masih ingat, saya ditanya oleh guru saya. Apa impian? Apa cita-citamu? Saya bilang, saya ingin menjadi orang yang berdampak. Ya saya tidak mau bawa waktu saya. Dan saya ingin menjadi pemimpin. Jadi sekir teman-teman saya satu, saya teman-teman sesatuan angkatan saudara. Kalau satu SD, saya sudah punya tujuan hidup. Untuk apa saya hidup, untuk apa saya sekolah, dan mau jadi apa saya di kemudian. Saya sudah punya itu. Walaupun teman-teman saya bilang sama sekali nggak bisa jawab. Ya saudara tahu hasilnya apa? Apa yang saya impikan waktu saya di SD dulu, yang saya cita-citakan dulu, yang saya impikan dulu, ya itu terjawab, terjawab sampai sekarang. Disitulah pentingnya harus punya tujuan hidup. Maka kalau engkau tidak punya tujuan hidup, engkau akan selalu malas saja. Ya, kenapa mahasiswa malas kuliah, malas belajar, malas mengerjakan dulu? Karena nggak punya target. Mau lulus berapa tahun, IPK-nya berapa? Nggak punya dia. Jadi akhirnya apa? Malas saja. Itu dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 20. Tidak dituju orang yang malas, selalu menuruti keinginan daging sendiri atau memanjakan diri sendiri. Di dalam pasal 6 ayat 9 dikatakan di sana saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo berbaring itu tidur, melamun, berdiam diri.
Gak mau mikir. Bila kayak kau bangun dari tidurmu, artinya yang menyebabkan manusia hidup dalam kemalasan itu karena selalu menuruti keinginan daging untuk selalu apa? Memanjakan diri sendiri dengan memakai prinsip nggak apa-apa lah, hari esok juga masih ada, tahun depan juga masih ada, betul. Hari esok masih ada, tapi hari esok belum tentu kok masih hidup. Tahun depan masih ada, betul. Tetapi belum tentu masih dicinta Tuhan hidup di muka. Maka jangan berpikir dengan apa memenjarakan diri sendiri atau juga menuruti keinginan diri sendiri. Karena saudara bisa saja dalam hitungan detik dan menit dipanggil oleh Tuhan, dicomot oleh Tuhan dari dunia ini. Sehingga saudara tidak lagi ada di dunia. Hati-hati. Maka jangan suka menuruti keinginan diri sendiri atau menjaga diri sendiri, karena itu bagian daripada kekuasaan. Yang ke-8. Kenapa? Saudara bisa berpotensi hidup dalam kemalasan. Karena seringkali saudara itu bergaul, ya, atau hidup bersama dengan orang-orang malas. Hati-hati. Ya, saya kasih contoh. Kalau teman satu teman orang malas, maka engkau pasti akan dimalaskan oleh orang itu. Ditarik-tarik, dipengaruhi, diajak-ajak untuk sama dengan malasnya dengan itu. Maka jangan asal-asalan memilih orang sekarang. Kalau engkau bergaul dengan teman-teman yang juga orang malas, maka engkau menjadi bagian dari orang-orang malas dalam kelompok atau komunitas. Maka saudara, saya pahami betul prinsip ini. Sejak saya jadi mahasiswa, maka saya tidak mau serampangan memilih teman satu kosan, termasuk juga teman sepergaulan. Saya orangnya pilih-pilih kalau pilih teman. Walaupun dia sama-sama orang Batak, sama-sama dari kampung yang sama dengan saya. Tapi kalau saya lihat orang ini malas, orang saya nggak mau berteman dengan. Saya nggak mau jadi satu kosan dengan saya. Saya nggak mau bergaul dengan dia. Saya nggak mau. Karena kenapa? Saya nggak mau dimalas. Saya nggak mau menjadi orang yang malas seperti itu. Karena begini saudara, waktu saudara gagal dan hancur, engkau tidak bisa mempersalahkan dia dan engkau tidak bisa mempersalahkan orang yang malas selama tidak bisa. Karena engkau juga yang membuat engkau gagal. Karena kenapa? Engkau tetap hidup dengan orang-orang malas, bergaul dengan orang-orang malas. Alias tidak mencari orang yang rajin. Maka saudara bukti berhasil. Cari teman yang rajin. Cari teman yang pintar. Maka engkau akan berpotensi menjadi orang yang baik. Jadi jangan bahagia. Wah, tapi kan Pak ini saya satu kampung dengan dia. Satu marga atau satu kampung dengan dia. Bahkan ini masih punya hubungan saudara. Apa gunanya itu? Oh, justru engkau dimaraskan oleh dia. Dibuat dia gagal dan hancur hidup. Jauhkan diri dari orang-orang yang. Kenapa saya dorong kalian ikut komunitas di PMKK? Karena saya pastikan betul. Kalau saudara ada terlibat dalam PMKK, berarti saudara berjumpa dengan orang-orang yang baik. Sebab orang-orang di PMK itu, orang-orang yang sudah saya bimbing, saya bina menjadi orang yang rajin. Jadi, jangan bergaul, hidup bersama dengan orang yang malas. Sama saudara. Kalau engkau punya pacar dan menikah dengan orang yang malas, engkau juga akan dimalaskan. Maka dulu saudara tahu, doa saya dulu mau mendapatkan pasangan ini. Oh, berikan saya pasangan hidup yang rajin. Saya tidak butuh, saya tidak mau orang yang malas. Itu sampai sebab ini. Saya tidak mau punya istri yang malas. Dan juga nanti anak-anak yang malas juga. Dipahami. Jadi ke-9. Yang ya, faktor yang menyebabkan manusia dalam kemalasan. Tidak menyadari bahwa hidup di dunia ini harus dipertanggungjawabkan. Pokok pasal 12 14 mengatakan sesuatu. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Dimanapun dalam keadaan apapun serta apapun yang dilakukan oleh manusia itu
Ada tersembunyi yang terselubung di pelosok kedalaman sekali. Ada di sana. Tuhan melihat. Apakah engkau rajin atau malas? Artinya saudara apa? Kalau saudara diciptakan Tuhan, kehidupan dari kasih nafas, hidup kekuatan kesehatan sama sekali. Tujuan Tuhan berikan kepada saudara. Bukan untuk engkau gunakan untuk malas-malasan. Bukan untuk engkau gunakan tidur-tiduran. Bukan untuk engkau gunakan untuk semuanya. Tapi untuk apa? Belajar. Berkali diri. Lupa. Kerja keras. Karena satu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban kepada saudara. Kalau saudara dikasih hidup di dunia ini 100 tahun. Berapa banyak yang saudara gunakan dari usia 100 tahun untuk hidup dalam kerajaan? Kalau justru lebih banyak saudara pakai hidup dalam kemalasan, maka Tuhan akan bertanggung jawab kepada saudara. Dengan cara apa? Tuhan tidak kasih nafas hidup. Tuhan tidak kasih lagi kekuatan dan kesehatan. Maka saya mengatakan sebuah saudara. Hari ini saudara sedang belajar. Hari ini saudara sedang belajar. Oleh engkau tidak menggunakan kesempatan untuk memberikan untuk belajar dan diri dengan masalah. Suatu saat Tuhan tidak mau lagi perpanjang. Tuhan tidak mau lagi perpanjang kesehatanmu. Tuhan tidak mau lagi tambahkan kepintaran, kecerdasan. Karena Tuhan bilang kau malas. Hanya orang yang malas lah. Yang bebas dari pertanggungjawaban yang akan Tuhan berikan. Hanya orang yang rajin yang pasti diberkati oleh. Tidak ada orang malas diberkati oleh. Kecuali kegagalan dan kehancuran. Itu bagian daripada orang yang kenapa ada banyak? Ya, kenapa juga pengangguran di negeri kita ini bertambah banyak? Saudara belum lulus saja, penganggurannya sudah di kantoran. Saudara belum lulus saja. Ya, sudah banyak. Ditambah saudara lulus, pengangguran saja bertambah banyak. Kenapa itu terjadi? Karena tidak pernah menyadari. Sejak dari awal saudara belajar dan kuliah, bahwa malas itu penghancur terbesar yang menyebabkan saudara di kemudian hari. Sulit mencari pekerjaan, sulit mencari masa depan. Kenapa? Karena tidak pernah berubah dari kemalasan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya dulu seseorang, saya nggak nganggur. Bahkan sebelum saya dulu, saya sudah bekerja. Ya, sebelum lulus di semester 7 saya sudah kerja seseorang. Ya, apalagi setelah lulus, makin makin dikasih Tuhan kesempatan juga bekerja dan melayani. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa saya tidak pernah malah menganggur? Karena sejak semester 1, saya sudah paham itu. Kerajinan yang membuat saya di kemudian hari menjadi lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Banyak kata masih satu angkatan sesudah. Hancur terus dirinya. Bahkan dia lulus, tidak lulus juga. Bahkan ada yang lulus sampai 11 tahun. Ya, tapi apa yang terjadi? Pengangguran juga. Mengapa itu? Karena dari semester 1. Dari tingkat 1 sudah terbiasa hidup dalam kemalasan. Gak pernah berubah walaupun sudah kuliah di bulan Syawal. Ingat, hidup yang Tuhan berikan bagi saudara, Tuhan berikan kepada saudara. Bukan untuk saudara pakai malas-malas. Kalau saudara pakai untuk malas-malasan, apa sih kekuatan kesehatan Tuhan berikan, maka Tuhan akan hentikan apa hidup itu. Dan Tuhan juga tidak akan pernah berikan kesehatan. Masa depan lebih baik dari saudara. Jadi artinya apa? Hidup ini harus bertanggung jawab. Akhirnya ke-10. Orang yang malas dalam Efesus pasal 4 ayat 19. Mudah dan gampang menyerah. Itu ciri yang ke-10. Mudah dan gampang menyerah. Saya mengingatkan kepada saudara. Waktu saudara SD, kelas 1. Pasti soal ujian tugas-tugas yang saudara kerjakan lebih sulit dibanding waktu saudara di TK. Waktu saudara masuk SMP, pelajaran soal ujian yang saudara waktu saudara di SD. Wajar. Karena saudara sudah naik dalam tingkatan tertinggi, lebih tinggi dari SMP. Saudara masih SMA, wajar. Kalau pelajaran soal ujian sulit, nah engkau sudah melewati
mengerti soal-soal yang mudah di SMP. Sekarang saudara mahasiswa sebagai sangat wajar sekali. Kalau tugasmu sebagai mahasiswa lebih banyak tugas yang kau sudah jadi mahasiswa. Sekali. Tugas semua kalau ujian yang akan kau hadapi kemudian lebih sulit. Mahasiswa. Sama. Walaupun saudara sudah sarjana sekalipun. Tantangan persoalan pergumulan yang kau hadapi dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, akan lebih berjepun-jepun kesulitannya. Jadi jangan menganggap makin tinggi pendidikannya, kan lebih gampang. No, no, itu omong kosong. Tapi yang jelas lebih sulit. Sama saudara. Saya pahami betul prinsip ini, pemahaman ini sejak saya dulu sekolah. Tapi saya tidak pernah berputus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang akan saya hadapi di kemudian. Contoh, saya paham kuliah di kota Jakarta pasti lebih sulit dibanding daripada di Sumatera. Kenapa? Karena persaingan lebih ketat. Oke, tapi saya tidak mau menyerah. Saya tidak untuk langsung apa, minta ke orang tua, Pak, mas, saya kampung aja. Enggak, saya berdoa. Saya juga. Dan saya tahu juga. Ya, kalau saya ambil S2, pasti lebih sulit. Pasti lebih berat. Dan saudara tahu, saya tidak takut. Saya tak berjuang. Alias apa? Saya melawan kemalasan. Saya juga paham. Kalau saya ngambil program doktor, pasti lebih sulit. Pasti lebih susah. Tantangannya lebih banyak. Tapi saudara tahu, saya tidak mau menyerah. Dengan cara apa? Malas-malasan. Tapi saya rajin. Saya berdoa mati. Hasilnya apa sesuatu? Dengan Tuhan kasih saya gelar 5 gelar. Itu adalah hasil daripada kerajinan. Bukan karena malas. Artinya apa? Gak ada orang malas yang sukses. Kalau orang yang malas berarti Tuhan. Ada orang yang rajin. Jadi kalau yang kau beri semuanya sudah menyerah. Mau jadi apa saudara? Soal dan tantangan hidup yang akan saudara alami di dunia kerja jauh lebih sulit. Jauh lebih berat. Maka jangan biasakan mudah menyerah terhadap salah persoalan. Waktu saya apa kuliah. Ini mungkin saudara harus paham. Orang yang gampang menyerah tidak pernah berhasil. Pemimpin hebat, pengusaha sukses adalah mereka-mereka yang melakukan kemalasan, alias mereka tidak mudah menyerah pada Tuhan ataupun juga pada ciri ke-11 yang menyebabkan manusia hidup dalam kemalasan, tidak punya semangat hidup, tidak punya antusiasme, tidak punya harapan, tidak punya impian. Maka Amsal pasal 6 ayat 9 mengingatkan sini saudara, ya, miliki semangat hidup, ya, supaya engkau menjadi orang yang berhasil. Saya sudah ceritakan tadi kepada saudara. Ya, sama posisi kita. Maka saya bilang kemudahan lebih banyak saudara dapatnya dibanding saya. Dan dia cerita tadi betapa sulitnya saya di kampung belajar. Tapi saudara tahu, sulit sekali saya dulu mendapatkan kesempatan untuk belajar. Terbatas dalam semua. Waktu saya mahasiswa, terbatas uang kos, terbatas uang makan. Maka seringkali saya makan tidak makan. Karena tidak uang. Saya tidak mau membebani orang tua saya dengan minta tambahan tiap bulan. Saya nggak mau. Saya lebih memilih tidak makan. Alias apa? Berpuasa. Tapi sudah tahu. Saya sering makan tidak makan. Tapi saya tidak berdoa. Tidak malas. Tidak malas juga Pak akan mengerjakan tugas. Tidak malas juga. Saya selalu semangat untuk melakukan sendiri.
maka hasilnya Tuhan. Terima kasih. Tuhan buktikan hasil usaha kerja keras kerajinan saya itu tidak mengkhianati hasil. Alias artinya hasil itu sama dengan usaha dan kerja keras. Milik semangat hidup. Kalau engkau mau mendewakan hasil. Faktor yang ke-12 yang menyebabkan orang malas. Saudara tahu, dalam Amsal pasal 6 ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, sebentar lagi, untuk tinggal berbaring lagi. Apa arti ayat ini? Yang hidup dikuasai oleh nafsu. Jadi jangan saudara berpikir, ngantuk itu normal. Manusiawi itu dari simbolis itu. Informasi toksik. Informasi omong kosong. Yang dibuang dari hati dan pikiran pemahaman yang menyesatkan itu. Ngantuk itu membuat saudara malas. Yang akibatnya apa? Saudara tidak dapat hasil. Seorang lingkungan terkenal mengatakan ini. Manusia normalnya tidurnya itu 6 sampai 5 jam. Ya, di luar itu sudah menjadi dosa. Ini dikatakan seorang ilmuwan yang sangat. Jadi artinya apa? Kalau saudara sudah tidur 5 sampai 6 jam, sudah cukup saudara. Maka tidak usah lagi biarkan apa? Roh ngantuk menguasai pikiran 8. Ya, mungkin saudara akan berkata, ya Pak, tadi malam saya tidak bisa tidur 5 sampai 6 jam. Pertanyaan saya ngapain? Berumpi di kosan. Itu kesalahan. Kenapa kau masih buang waktu dari hidup itu ngerti? Ya. Oh iya Pak, kita lagi oh, apa namanya? Ya, ngobrol-ngobrol sama teman satu kampung, satu desa di kafe sampai larut malam. Kenapa saudara buang waktu itu? Ya kan begitu. Waktu tidur cukup 5 sampai 6 jam. Itu tandanya bahwa saudara orang cerdas. Itu tandanya saudara orang dalam. Itu tandanya saudara orang rajin. Itu tandanya saudara orang yang berpotensi berkata itu. Lebih dari itu, menciptakan kemalasan. Karena juga saudara. Ini penting saudara. Kesimpulan. Seorang teknolog yang sangat terkenal, namanya Karumba, seorang ketua pendeta besar. Dia memasukkan kemalasan sebagai salah satu dari 3 dosa besar. Nah, perhatikan. Kemalasan itu menurut Pastor pendeta Karumba adalah kemalasan. Dia mengatakan kemalasan memang sebuah dosa dan bisa menyebabkan dosa-dosa. Karena kemalasan seseorang tidak mau mengisi waktu berbaca Alkitab. Akibatnya saudara tidak mengenal dan mengerti bermakna. Karena kemalasan saudara belajar, iya, mengerjakan tugasmu, maka hasil akhir yang saudara terima apa? Oh, ada sahabat tidak lulus. Karena kemalasan seseorang mempergunakan tangan dan kakinya, ujungnya apa? Tidak makan dan tidak minum. Ini apa tidak masuk? Belum biasa saja. Karena kemalasan seorang profesional bekerja dengan giat, akhirnya apa? Korupsi. Itu contoh yang mau disampaikan oleh kamu. Maka saudara, pahami, ini kemalasan sangat berbahaya. Bahkan karena kategorikan kemalasan itu adalah satu dari 3 dosa besar. Karena memang itu virus kemalasan itu telah terbukti menghancurkan banyak hidup mahasiswa, menghancurkan hidup para profesional, menghancurkan hidup para pengusaha. Hanya mereka bangkrut, hanya mereka gagal.
Akhirnya mereka harus hancur. Saudara tahu, karena kebebasan suami dan istri membangun rumah tangganya. Akibatnya apa? Cerai. Tuhan Yesus memberkati.